Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Saman Ihsan dengan nomor NIM 2010 1095 1010 95 1007 dengan pembimbing dosen pengampu Pak Amirul Lutfi pada kelas jaringan komputer. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar 2 yaitu RIP atau routing dinamis. Nah, di sini untuk topologi jaringannya hampir sama seperti sama dengan static routing tadi. Ini merupakan bentuk topologi jaringannya yang akan kita buat pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, ini telah kita buat untuk topologi jaringan RIP pada pada Cisco. Sini merupakan dengan beberapa ketentuan sama seperti yang sebelumnya pada static routing. Ini ada A-nya 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nah, di sini pertama untuk caranya eh, pertama kita lakukan konfigurasi pada laptop. Semua laptop di sini ada laptop, ada 5 laptop sini. Nah, lakukan konfigurasi, kita masuk ke menu desktop, IP configuration. Nah, sini kita masukkan IP address-nya 192.168.16.2. Ini kita gunakan dua karena untuk gateway-nya untuk IP address yang satu sudah terpakai. Jadi kita gunakan yang selain satu. Sini kita ambil yang mudah saja, kita gunakan dua. Untuk subnet mask-nya ada 255, 255, 25 dan 0. Untuk gateway-nya di sini kita gunakan yang sama pada yang kita buat pada topologi jaringan. Di sini ada 192.168.16 dan titik 1. Hal yang sama kita lakukan pada laptop 1 seperti ini. Pada laptop 2 sini. Pada laptop 3 ini masukkan juga IP address-nya dan juga pada laptop 4 terakhir. Ini kita masukkan configuration-nya. Nah, setelah kita lakukan IP configuration, hal yang sama kita lakukan juga masukkan IP address pada masing-masing interface. Ada 3 interface. Di sini bisa kita lihat ada 00, ada interface Gigabit Ethernet 0, ada 01 dan ada 02. Misalnya contoh kita klik router 0. Kita masuk ke menu config, kita masuk ke interface. Sini ada 3 interface. 0, 1, dan 2. Kita masukkan sesuai dengan kabelnya. Di sini yang pertama kan tadi 00 pada 9.1. Jadi kita masukkan pada 00-nya 9.1. Lalu kita on-kan. Untuk 01 juga kita on-kan 16.1 karena di sini kan 01 nih. 1 kita masukkan yang 16.1. Oke. 16.1. Lalu yang 10.1. Oke. Nah, sini kita masukkan yang kita masukkan yang 10.1 di Gigabit Ethernet 2 10.1. Hal yang sama juga kita lakukan pada setiap router. Nah, seperti ini config. Ini sudah saya masukkan ke semua interface. Ini juga. Ini juga sudah saya masukkan pada router 3. Nah, oke. Dan ini juga sudah saya masukkan pada interface router 4, router terakhir. Dan kita masukkan, lalu kita on-kan. Nah, setelah kita masukkan semua IP pada masing-masing interface pada setiap router, lalu kita lakukan masukkan IP network pada masing-masing router. Di sini kan kita menggunakan RIP atau routing dinamis. Jadi, walaupun directly connected, kita tetap masukkan. Jadi, untuk semua IP network kita masukkan pada pada RIP routingnya. Di sini kita masuk ke menu config. Lalu kita masuk ke routing, ada static dan ada RIP. Di sini kita pilih RIP. Di sini kita masukkan semua IP network. Untuk mudahnya, kan karena semua IP masuk,
Tadi kan kita gunakan paling tinggi kan sampai 16, dengan yang paling kecil ada 7. Nah, jadi kita masukkan semua IP networknya, ada 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 13.0, 14.0, 15.0, dan 16.0. Kita masukkan melalui sini. Sini kita masukkan semua IP address yang ada untuk kita masukkan ke RIP routingnya. Hal yang sama juga kita lakukan pada router 1. Kita masuk ke RIP, kita masukkan dari 7.0 sampai 16.0 tadi. Lalu kita masuk ke router 2 juga. Kita masukkan router 3, kita masukkan RIP-nya. Dan juga kita masukkan ke router terakhir. Nih. Nah, jika sudah kita masukkan, maka lalu kita lakukan ping. Kita coba tes menghubungkan menggunakan dari laptop 0. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما Oke, di sini untuk IP-nya, pertama kita lakukan tadi ada konfigurasi IP. Pada IP configuration kita isi semuanya network, IP address-nya, subnet mask-nya, dan gateway-nya. 16.2 digunakan karena satu udah kepake. Kita gunakan yang mudah 2. Ini juga kita lakukan konfigurasi pada setiap masing-masing router. Karena RIP kita masukkan mudahnya karena ini 7 kan paling kecil tadi 7.0 dan sampai 16.0 kita masukkan masing-masing ke sini. Kita masukkan dengan belakangnya 0 karena IP network kan. Karena /24 jadi 0. Misalkan dari semuanya seperti ini tampilannya. Kita masukkan ke semua router. Seperti ini. Seperti ini, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, dan 15.0, dan 16.0. Lanjut ke router 2, router selanjutnya. Masukkan juga pada RIP-nya, seperti ini. Lalu kita masuk ke router 3. RIP, kita masukkan seperti ini pada RIP-nya. Lalu ke 7.0 ini, kita masukkan. Nah, untuk semua router telah kita masukkan routing IP pada routing RIP-nya. Nah, setelah kita masukkan, kan sudah hijau, sudah bisa kita lakukan ping untuk cek apakah sudah berhasil atau belum. Nah, sini kita pertama menggunakan laptop 0 kita ping ke laptop 1. Nah, mari kita coba. Masuk ke desktop, ke IP configuration. Nah, di sini bisa kita coba. Kita lihat ping 192.12.2 berhasil dengan 0% loss. Jadi kita lakukan pada hal yang sama pada 13.2. Nah, kita ping berhasil 0% loss. Pada 14.2 juga berhasil. Di sini bisa kita lihat sudah kita ping berhasil 0% loss. Lalu ke 15.2. 15.2 laptop terakhir. Ini. Nah, ini juga berhasil, tidak ada masalah. Juga kita lakukan ping pada laptop 1 ke semua laptop. Command prompt. Nah, sini kita ping tadi pertama kita masukkan dari ping ke 13.2. Nah, aman. 13.2 aman, tidak ada loss, 0% loss. Lalu ke 14.2. Nah, juga 0% loss. Lalu ke 15.2.
Kita ping sama seperti tadi. Kita ping 15.2. Nah, tidak ada masalah, berhasil dengan 0% loss. Lalu ke 16.2 juga berhasil. Nah, untuk semua router berhasil kita ping. Semua laptop maksudnya. Lalu ke laptop selanjutnya, dari laptop 2 ke laptop 2 ke laptop 4. Ke laptop 3 di sini. Maaf, ada satunya laptop 3. Oke, laptop 3. Ganti saja namanya. Oke, laptop 3. Lalu dari laptop 3 kita ping. Maaf, dari laptop 2 kita ping. Kan hal yang sama, ping 192.168. Pertama kita lakukan ping ke laptop 3, 14.2. Apakah berhasil? Nah, berhasil. Dengan 0% loss. Berarti data yang dikirimkan terkirim semua, atau paket yang dikirimkan terkirim semua, tidak ada yang hilang. Lalu kita lanjut ke 15.2 pada laptop 4. Juga berhasil, tidak ada masalah. Lalu ke laptop 0, 16.2. Juga berhasil, 0% loss. Bisa kita lihat di sini. Lalu ke laptop 1. Laptop 1. Ada 12.2. Juga berhasil. Oh, maaf, ada salah masukkan angka. Hati-hati sebelumnya. 12.2. Oke, berhasil. 0% loss. Nah, sudah berhasil dari laptop 2. Selanjutnya dari laptop 3 ke semua laptop. Bukan. Lakukan yang sama, ping 192.168. Pertama kita ping dari laptop 3 ke laptop 4. Berarti 15.2. Oke. Nah, 0% loss. Berarti berhasil. Lanjutnya ke ping ke 16 ke laptop 0. 16.2. Sebelumnya hati-hati dan memasukkan angka agar tidak terjadi kesalahan. Juga berhasil. Lalu ke 12.2 ke laptop 1. Ke laptop 1. 12.2. Nah, juga berhasil. Lalu ke laptop 2 ada 13.2. Juga berhasil. Oke, ke semua laptop berhasil dengan semua ping 0% loss. 0% loss-nya. Berarti kita katakan berhasil dari laptop 3. Lalu ke laptop terakhir, laptop 4. Kita lakukan ping ke semua laptop. Ping 192. Kita ping pertama ke laptop 0. Laptop 0 dan 16.2. 16.2. Nah, berhasil. Lalu kita ping ke laptop 1. Ada 12.2. Juga 0% loss, berhasil. Lalu ke laptop 3, laptop 2 ada 13.2. Berhasil. Tidak ada masalah. Lalu ke laptop 3 ada 14.2. Nah, juga berhasil, 0% loss, bisa kita lihat. Oke, untuk ke semua laptop berhasil. Nah, untuk semua laptop berhasil. Lalu, karena ke semua laptop sudah berhasil di ping, maka topologi jaringan pada RIP routing ini sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya, sesuai dengan yang diminta, kita matikan salah satu interface. Tadi kan semuanya sudah dengan interface terhubung, semuanya sudah berhasil, tidak ada yang salah atau tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Lalu kita matikan salah satu interface.
sebelum kita matikan salah satu interface, kita bisa lihat tabel IP routingnya, tabel RIP routing. Karena kan tabelnya terbuat otomatis. Pertama kita klik pada bagian router 0. Kita masuk ke menu CLI. Nah, di sini bisa kita masuk kita klik enter. Nah, kita exit aja dulu dari awal. Nah, pertama di bagian ini bisa kita lihat pada bagian CLI untuk cek show IP route kita bisa lakukan exit lagi. Di sini juga bisa kita show IP route. Nah, ini kita bisa lihat tabel routingnya. Jadi bisa kita dengan kode R merupakan RIP, C merupakan connected, L merupakan lokal. Ada kode gateway. Sini merupakan tabel routingnya. Nah, sini bisa kita baca. Ada yang directly connected. Misalnya nih dari 9.0. Nah, 9.0 directly connected. Nah, bisa kita lihat pada 7.0. Dia dari 7.0. Di sini 7.0. Itu akan melewati atau via 9.2. Nah, melalui 9.2. Jika 8.0, dia melalui 10.2. Dia mencari jalur yang paling terdekat, 10.2. Dari 8.0 ke 10.2. Nah, ini merupakan tabel routing dari RIP. Oke. Nah, ini kita matikan salah satu interface. Sini bisa kita lihat, kita matikan salah satu interface. Ini kita matikan salah satu interface dari 9.1. Nah, kita matikan. Nah, jika telah kita matikan, kita coba ulang show IP route. Apa yang terjadi jika kita matikan salah satu interface? Maaf, di sini belum bisa exit. Oke, exit. Show IP route. Exit dulu. Nah, jika show IP route. Nah, jadi bisa kita lihat ini tabel routing RIP yang sudah kita matikan salah satu interface-nya. Ini tadi kita matikan pada nih interface 9.1. Tadi 9 sebelumnya bisa kita lihat pada tabel sebelumnya 9. Nah, 9 dia nah 9.0 dia directly connected. Nah, jika telah dia kita matikan, nah 9.0 sudah tidak ada. Oke. Nah, berbeda tadi tabel yang sebelum kita matikan interface-nya dengan tabel yang setelah kita matikan interface-nya. 9.0 sudah hilang tadi. Nah, kita contoh yang lain. Dan nih, kita hidupin lagi yang tadi, yang 9.0. Yang tidak directly connected lah. Misalnya, nah kita ambil contoh di sini 7.0. Kita matikan pada 7.0. Kita ambil saya contoh 16.0. 16.1 kita matikan interface-nya. Kita lakukan lagi CLI. Oke, kita akan lagi interface, exit dulu. Kita exit lagi. Lalu kita klik show IP route.
Oke. Nah, ini kita lihat apa perbedaannya. Tadi kan pada 16.1 nih kita matikan. Ya, pada sebelumnya, sebelum kita matikan, 16 titik. Oke, maaf. Kita ulang lagi. Show IP root. Jadi masih proses. Oke, tidak ada. Nah, tidak perubahan pada tabel routingnya. Tidak ada yang 16.1. Nah, kita coba lagi nih. Di sini kita matikan yang 10.1. Kita matikan interface-nya. Exit. Exit. So, IP root. Nah, kita bisa lihat tabel routing sebelumnya pada 10. Di sini directly connected pada ya kan directly connected pada IP 10.0.1. Nah, setelah kita matikan interface-nya, 10.10 yang 10.1 tadi hilang karena di sini kan sudah merah, mati artinya interface-nya terputus. Tidak ada lagi di tabel routingnya. Oke. Jika kita matikan berarti untuk apanya? Dia akan mencari jalur lain. Tadi kan karena direct connected jadi dia mati langsung. Oke, kita hidupkan lagi. Jadi pada router 1 juga bisa kita matikan. Pada shell config-nya misalnya di sini. Sini kita matikan. 7.1 kita matikan. Kita cek show IP root-nya. Nah, ada yang salah. Tadi kan kita matikan pada 7.0 kita matikan. Kita tabel routingnya. Nah, untuk 7.0 hilang di sini, tidak ada ditampilkan karena sudah kita matikan tadi. Oke, jadi itu akibatnya jika kita matikan, jika salah satu interface mati, maka dia akan mencari jalur lain. Jika directly connected, maka dia tidak akan tersambung langsung. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai RIP. Untuk topologinya berhasil, semuanya berhasil. Untuk tadi percobaan kita matikan interface juga sudah berhasil. Mungkin sekian saya Muhammad Saman Ihsan, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.